Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Oprek Bray, di mana channel seputar otomotif dengan oprek-oprek di rumah dengan alat sederhana dan siapapun bisa. Kali ini gue mau bikin video penggantian handle motor Honda Vario. Kebetulan gue mau pasang atau mau ganti handle yang sudah kusam buat diganti ke yang baru. Jadi gue bikin video, gue share di sini, siapa tahu ada yang belum bisa mengganti handle motor sendiri atau males mengganti handle motor karena kelihatannya susah, padahal mudah dan gampang asalkan ada alatnya. Nah, di sini alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pasti obeng plus atau obeng positif ya buat membuka handlenya, kemudian palu untuk membukanya jika baut itu keras, biasanya baut handle itu keras. Kemudian saya juga siapkan obeng ketok di sini karena kalau dengan obeng biasa tidak bisa, terpaksa dengan obeng ketok. Nah, obeng ketok ini saya juga belinya baru dadakan atau beli kemarin di online, kurang lebih 40 ribuan, bisa dipakai sampai kapan aja, jadinya nggak ada salahnya kalau kita membeli. Oke, kita eksekusi atau kita ganti handle tersebut. Sebelum kita ganti, jangan lupa di subscribe yang belum subscribe untuk teman-teman yang sedang menyaksikan. Nah, ini penampakan handle motor saya Honda Vario. Untuk tipe motor semua sama, mau Honda, Yamaha, Suzuki, segala macam, pokoknya handlenya pasti ada bautnya satu di sini. Nah, baut satu ini kadang memang agak susah atau keras, ada setelan dari mesin pabrikan. Kita coba pakai obeng biasa dulu, jika tidak bisa nanti dengan obeng ketok. Atau memang kalau teman-teman tidak bisa juga dengan obeng ketok atau tidak punya obeng ketok, bisa ke bengkel motor, itu minta tolong dikendorkan saja bautnya atau sekalian dibuka, tapi jangan diganti di sana, nanti kena biaya casnya lumayan agak mahal. Mending bukan saja, palingnya 5.000 kena ongkos-ongkosnya. Oke, kita coba dengan obeng. Ya, dengan obeng biasa itu keras, tidak bisa. Jadi harus menggunakan obeng ketok. Ini obeng ketok yang saya beli di online, harganya 40.000, dengan dipindahkan ke R atau ke kanan, terus kita ketok dengan posisi tangan ke arah kiri. Ya, kebuka. Jika memang dengan obeng ketok masih nggak bisa juga, terpaksa teman-teman harus ke bengkel dengan mengeluarkan biaya kurang lebih 5.000 kalau nggak salah, tergantung bengkel. Setelah dibuka dengan obeng ketok sudah kendor, kita lanjutkan dengan obeng biasa. Kita buka bautnya. Nah, ini kalau handle ini misalkan motornya masih baru, jadi handlenya masih bisa dipakai, jadi jangan dipotong atau disobek sininya supaya dia bisa kebuka. Sayang nanti kalau jika memang udah bosan, bisa dipakai lagi untuk penggantiannya lagi, jadi gampang. Kalau yang instan itu biasanya dipotong sini karena sudah sudah putus asa, jadinya yang paling gampang dipotong sininya atau disobek. Nah, ini saya ada cara untuk membukanya dengan cara yang halus atau mudah supaya ini tidak terpotong atau tidak rusak, yaitu dengan menyiapkan minyak goreng, kemudian obeng yang tadi, asalkan obengnya sampai ke pojok sana, mau obeng seperti ini atau obeng mana yang penting panjang. Ini obeng model ini kalau kita panjangkan bisa sampai sana tuh ya, sampai ya, yang penting sampai pojok sana. Terus obengnya dilumasi dengan minyak goreng tadi atau gemuk atau grease bisa. Seperti ini diolesin agar si minyak goreng ini sampai ke dalam dan dapat pelumasan.
kita masukkan obengnya ke sela-sela sini, ke sela-sela di dalam sini kan ada itu ya, ada putih-putih atau plastiknya, kita selipkan di atasnya. Nah, ini sudah dari baru, belum pernah diganti atau belum pernah lepas, jadinya agak susah. Kemudian kalau mobil yang motor yang baru pasti lebih mudah berhubung keras. Jadi dengan lap, nah seperti ini sampai mentok ujung, kemudian tinggal kita putar seperti ini sampai kembali lagi ke asalnya. Nah seperti ini. Setelah itu obengnya kita lepas untuk cabut. Dan tinggal menjongkel di handle. Kalau dipotong sayang, nggak bisa dipakai lagi. Kalau dengan cara seperti ini, handle-nya masih bisa dipakai lagi nanti pada saat kita bosan. Nah, pelumas tadi fungsinya untuk melumasi di area sini. Nah, nanti pada saat pemasangan, kalau ada grease atau gembuk bisa dioleskan di sini. Dan nanti pada saat membuka lagi atau mengganti lagi itu lebih mudah. Nah, ini handle-nya utuh, tidak ada yang disobek. Jadi suatu waktu bisa kita pakai lagi. Kalau ini punya saya sudah jelek, jadi mesti kayaknya sepertinya harus dibuang. Minyak kelapa atau gembuk atau grease yang teman-teman punya, agar mendapatkan pelumasan saja. Oke teman, begitu ya untuk penggantian si hand grip ini. Itu yang saya maksud adalah penggantian hand gripnya saja, tidak dengan ininya. Nah, saya ini sekarang mau ganti sekalian sama si hand grip ini, jadinya harus buka semuanya ini dari ujung sini sampai ke kawat kabel gas, maksud saya kebuka, karena yang saya beli itu dia sudah langsung ke kabel gasnya. Nah, dengan membuka cover kepala vario ini untuk mengganti si hand grip atau pedal gasnya ini. Nah, kalau untuk mengganti semua itu kita harus membuka kepala atau batoknya si motor vario ini, mengganti baut di sini untuk melepas si selongsongnya ini. Nah, kalau untuk mengganti si karetnya aja itu ada di online atau di toko-toko yang menjual karetnya aja atau bungkusnya aja. Nah, kebetulan saya mau ganti sekaligus sama si selongsongnya ini, jadi kita harus membuka cover ini, dan ini kebetulan sudah saya buka tadi. Maaf saya skip. Kalau untuk cara membukanya si batok ini nanti di video saya selanjutnya atau mungkin di video yang lainnya. Sekarang kita buka batoknya keseluruhan. Yang depan sudah saya buka, tinggal di sini buka baut 1 dan 2. Yang sebelah sana sudah saya buka. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, kepalanya sudah lepas. Tinggal selongsong ini dengan kabel gasnya. Nah, nantinya pembongkarannya melepas semua dan mengaitkan si kabel gas ini. Sekarang kita buka si covernya ini. Oke, sekarang kita buka si kabel gasnya. Nah, yang satu sudah kebuka, kemudian yang depan. Ya, selongsongnya sudah kebuka, penggantian dengan pegangan kabel gas. Nah, saya mengganti dengan Barakuda.
kita review dulu ya untuk. Nah, di sini saya sudah membeli hand grip merek Barakuda. Barakuda terserah apa aja, yang penting hand grip dengan selongsong atau bukan dengan karetnya aja. Nah, yang saya suka dengan si hand grip Barakuda ini, dia dapat 3 tipe pegangan kabel gas, dimana setiap pegangan kabel gas ini berbeda-beda untuk si penggunaannya. Nah, kalau saya mau pakai yang standar aja atau yang seperti yang lamanya. Ini yang lamanya, kita cocokkan sepertinya yang ini aja deh, yang ini kita pasangnya itu yang ini ada agak celong ya, agak masuk ke dalam untuk di bagian sini, dan untuk yang rata ini tidak celong, ini di bagian luar. Kita sesuaikan posisi si tulisan Barakuda ini biar terlihat di depan. Nah, jadi ini kalau kebaca ya, baca kalau dari depan begini dia kebaca Barakuda. Nah, posisi ininya, ujungnya ini, lubang ini ada di atas. Oke, udah paham ya. Jadi berbeda dengan mengganti dengan selongsong semua, dengan karetnya aja. Nah, Barakuda ini bisa diganti karetnya saja. Kalau sudah mulai bosan, karetnya ini bisa ditarik dan ganti karetnya aja. Yang warna ininya merah, ada kuning, ada silver, ada bermacam-macam untuk jenisnya si Barakuda ini. Oh iya, satu lagi, untuk package ini dapat bandul atau jalu. Jalu itu posisinya ada di belakang sini, jadi menambah apa namanya, elegan si handle grip kita. Dan sini ada tulisan Barakudanya juga di belakang sana biar disinkron dengan yang ada di handle-nya. Oke, kita pasang dulu. Oke, langsung kita pasang. Kita coba tes. Sebelumnya kita bersihkan dulu sebelum pasang. Selongsong ini boleh digunakan gemuk sedikit atau tidak juga boleh, atau dipakai minyak goreng supaya lancar. Dan nanti pada saat melepasnya tidak terlalu keras. Yang banyak-banyak, sedikit aja. Posisinya sama seperti tadi. Oke guys, sudah terpasang. Untuk selingnya atau kawat atau kabel gasnya, maksud saya, agak susah guys pasangnya ternyata. Jadi si kabel ini kita tarik, kita masukin ke lubang sini, dan si jalur ini masuk untuk si selingnya. Tapi dengan penuh keyakinan dan kesabaran akhirnya bisa kepasang nih guys nih. Oke, sekarang kita pasang untuk si kepalanya, dielap dulu mumpung lagi di luar sekalian. Kita pasang. Sebelum kita rapikan, kita tes dulu ya teman ya, jangan sampai ada kesalahan. Udah rapi-rapi terpasang ternyata ada yang salah. Kita tes. Normal ya guys ya. Jadi sudah oke, tidak ada masalah. Tinggal kita rapikan. Untuk pemasangan kepala batok agak susah, jadinya mungkin saya skip saja. Kemudian kita pasang untuk si jalunya. Nah, ini udah dalam satu paket jalu ini, kita pasang di ujungnya. Kita pakai kunci L
yang bagus, karena kalau nggak bagus nanti bautnya selek. Biasakan atau pemasangan baut itu dengan kuncinya yang lumayan bagus. Jadi untuk baut tidak mudah selek, dan pastikan kalau memasang baut itu kunci harus ngeplak benar, jangan sampai baru begini udah kita kencangkan. Oke teman-teman, pemasangan hand grip atau handle grip untuk motor vario atau motor sejenisnya atau motor yang lainnya juga hampir sama. Untuk bentuk-bentuknya, mekanisme cara kerjanya atau mekanisme si karpatnya, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengikuti atau memasang sendiri di rumah seperti saya, karena kalau bisa sendiri mesti ke bengkel untuk mengeluarkan biaya pemasangan. Cukup kita beli di online, pasang sendiri, selesai. Ya teman-teman ya, semoga bermanfaat videonya dan bisa diikuti. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, dan di komen juga kalau memang ada salah-salah atau kita saling share seperti biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.